Sebelum lebih jauh membahas masalah ini, izinkan saya untuk tahu dari mana saja Bapak dan Ibu menonton dan usia berapa, biar kita saling kenal dan saling mendoakan. Bapak dan Ibu, coba jujur ya. Siapa di sini yang kalau tensinya dicek, angka atasnya lebih besar dari umur cucu? Tenang, Anda tidak sendirian. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah teman setia banyak lansia. Kadang datang diam-diam, tidak sakit, tidak pusing, tahu-tahu sudah bikin jantung kerja lembur. Nah, hari ini di Pedia Sehat, kita tidak mau bahas obat dulu. Tidak mau bahas yang mahal-mahal, apalagi yang bikin kantong pensiun megap-megap. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang buah sederhana yang sering ada di meja dapur. Sering diremehkan, tapi punya efek besar untuk tekanan darah. Betul sekali, pisang. Tapi ingat, bukan sembarang pisang, dan bukan dimakan sembarang cara. Kalau Bapak Ibu mau tahu, pisang jenis apa yang paling bagus untuk darah tinggi? Kenapa pisang bisa menurunkan tekanan darah secara ilmiah? Kapan waktu terbaik makan pisang? Dan kesalahan lansia yang sering bikin pisang jadi tidak bermanfaat? Jangan kemana-mana, kita ngobrol pelan-pelan, santai, tapi ilmunya padat. Masalah tekanan darah pada lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita tidak selentur dulu. Kalau dulu, pembuluh darah itu seperti selang baru, lentur, mudah mengembang. Sekarang, lebih mirip selang lama. Agak kaku, kalau ditekan susah melebar. Akibatnya apa? Tekanan darah naik. Ditambah lagi konsumsi garam bertahun-tahun, kurang gerak, stres memikirkan anak yang sudah punya anak lagi. Pola makan yang tidak teratur, maka muncullah hipertensi. Masalahnya, hipertensi itu tidak berisik, tidak teriak, tidak protes, tapi pelan-pelan merusak jantung, merusak ginjal, meningkatkan risiko stroke. Karena itu, makanan alami yang membantu tekanan darah sangat penting untuk lansia. Dan disinilah pisang masuk sebagai pahlawan senyap. Kenapa pisang bisa menurunkan tekanan darah? Sekarang kita bahas ilmunya, tapi versi warung kopi ya. Pisang kaya akan kalium. Kalium itu apa? Kalau natrium, garam, tugasnya menahan air, menaikkan tekanan, maka kalium tugasnya kebalikan, membantu membuang kelebihan natrium lewat urin, membantu pembuluh darah lebih rileks, membantu jantung memompa lebih efisien. Ibaratnya begini, natrium itu seperti tamu kebanyakan. Kalium itu satpam yang bilang, "Maaf Pak, yang ini sudah penuh, silahkan keluar." Penelitian medis menunjukkan, asupan kalium cukup, tekanan darah lebih stabil. Lansia dengan pola makan tinggi kalium, risiko stroke lebih rendah. Dan kabar baiknya, pisang adalah salah satu sumber kalium termudah dan termurah. Tidak perlu resep dokter, tidak perlu antri apotik, tidak perlu minum pahit-pahit. Cukup dikupas dan dimakan dengan senyum. Jenis pisang terbaik untuk lansia darah tinggi. Nah, ini penting, karena tidak semua pisang manfaatnya sama. Pisang Ambon, juara utama. Kalau ada lomba pisang peduli darah tinggi, pisang Ambon juaranya. Kenapa? Kalium tinggi, magnesium cukup, tekstur lembut, mudah dicerna. Cocok untuk lansia, gigi tidak lengkap, pencernaan sensitif. Saran dokter, 1 buah pisang Ambon sehari sudah cukup. Pisang Cavendish, ini pisang yang sering di supermarket. Keunggulannya, rasa tidak terlalu manis, kalium stabil, cocok untuk lansia dengan darah tinggi plus gula darah borderline. Kalau kata pasien, "Dok, ini pisangnya kalem, gak neko-neko." Pisang Mas, ukurannya kecil tapi manfaatnya padat. Cocok untuk lansia yang cepat kenyang, takut kebanyakan makan. 1 atau 2 buah kecil sudah pas. Pisang Raja matang alami, bagus, tapi jangan digoreng, jangan pakai gula, karena pisang Raja goreng dan kopi manis itu bukan terapi darah tinggi, itu ujian iman kesehatan.
Segmen 4. Waktu terbaik makan pisang. Ini sering ditanyakan. Terbaiknya, makan pisang di pagi hari setelah sarapan ringan, sore hari sebagai camilan. Hindari makan pisang saat perut kosong kalau punya mah berat. Makan berlebihan malam hari. Kenapa? Karena malam hari metabolisme melambat dan lansia butuh pencernaan yang nyaman. Segmen 5. Kesalahan lansia saat konsumsi pisang. Ini penting, mohon disimak baik-baik. Pisang goreng, pisang keju coklat, pisang pakai gula aren berlebihan. Itu bukan salah pisangnya, yang salah perlakuannya. Ibarat niatnya silaturahmi, malah ribut di grup keluarga. Pisang sehat, tapi kalau digoreng, efeknya bisa mengalahkan niat baiknya. Saya pernah menangani pasien, usia 63 tahun, hipertensi meringan tapi bandel. Obat minum, tapi pola makan semaunya. Saya tidak langsung marah. Saya bilang, "Pak, mulai besok 1 pisang Ambon sehari, tapi gorengannya berhenti dulu ya." Sebulan kemudian, tekanan darah lebih stabil. Bukan karena pisang aja, tapi karena pola makan lebih sadar. Asupan kalium naik, garam berkurang. Pisang bukan sulap, tapi alat bantu alami yang efektif. Bapak Ibu, pisang bukan pengganti obat dokter, jangan salah paham. Tapi pisang adalah pendamping alami, penolong pembuluh darah, dan sahabat jantung lansia. Kalau dikombinasikan dengan minum obat teratur, gerak ringan, tidur cukup, hati tenang, maka hasilnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Like videonya, share ke keluarga, ke grup WA, dan jangan lupa subscribe channel Pedia Sehat. Karena di Pedia Sehat, kita ngobrol kesehatan tanpa menggurui. Bahas ilmiah dengan bahasa manusia, khusus untuk usia matang yang ingin tetap sehat dan mandiri. Ingat pesan sederhana hari ini, panjang umur itu bukan soal umur, tapi soal bagaimana kita merawat tubuh dengan bijak. Saya pamit, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Pedia Sehat berikutnya.